Untuk yang pertama yaitu deskripsi profesi. Profesi adalah pekerjaan yang membutuhkan keahlian, pengetahuan, dan keterampilan khusus yang diperoleh melalui pendidikan atau pelatihan tertentu. Profesi biasanya memiliki standar etika, tanggung jawab, serta peran yang jelas dalam masyarakat. Seseorang yang menjalankan profesi disebut profesional, yang berarti ia bekerja dengan kompetensi dan standar tertentu sesuai bidangnya. Profesi juga sering dikaitkan dengan pengabdian serta tanggung jawab sosial, bukan hanya sekedar pekerjaan biasa. Contohnya yaitu seperti guru, insinyur, pengacara. Dan yang kedua ada peran, tugas, dan tantangan profesi. Konsultan pendidikan berperan sebagai pendamping dan pembimbing bagi siswa, orang tua, serta individu yang ingin melanjutkan jalur pendidikan terbaik. Mereka membantu dalam memilih sekolah, universitas, atau program pelatihan yang sesuai dengan minat, bakat, dan tujuan karir seseorang. Dan selanjutnya, tugas konsultan pendidikan yaitu melakukan asesmen minat, bakat, dan potensi siswa. Dan yang kedua, menyusun rencana pendidikan yang sesuai dengan tujuan siswa, lalu memberikan saran terkait kurikulum, kursus, atau pelatihan tambahan. Tantangan yang akan dihadapi sebagai seorang konsultan pendidikan yaitu perkembangan sistem pendidikan yang terus berubah dan persaingan dengan platform digital yang menawarkan bimbingan online, lalu juga kesulitan dalam menyesuaikan harapan siswa atau orang tua dengan realitas. Nah, yang ketiga ada peluang di masa depan. Sebagai konsultan pendidikan di masa depan memiliki peluang yaitu meningkatnya kebutuhan akan layanan pendidikan yang dipersonalisasi, lalu teknologi AI dan data analitik membuka peluang layanan berbasis digital dan pertumbuhan tren belajar fleksibel, kursus online, bootcamp, dan semacamnya. Lalu juga banyaknya minat studi ke luar negeri meningkatkan permintaan konsultan. Selanjutnya untuk integrasi teknologi dalam profesi konsultan pendidikan. Teknologi semakin menjadi bagian penting dalam profesi konsultan pendidikan, memungkinkan layanan yang lebih efisien, fleksibel, dan berbasis data. Beberapa aspek integrasi teknologi dalam profesi ini yaitu yang pertama, platform digital dan konsultasi online. Pendidikan ini dapat memberikan layanan secara virtual melalui Zoom, Google Meet, dan atau platform konsultasi khusus, memperluas jangkauan layanan tanpa batasan geografis. Dan yang kedua ada AI dan analisis data. Teknologi kecerdasan buatan atau AI membantu dalam menganalisis bakat, minat, dan kecocokan jurusan atau karir berdasarkan data siswa. Platform seperti chatbot AI dan sistem rekomendasi berbasis data semakin populer. Dan yang ketiga ada e-learning dan sumber belajar digital. Konsultan dapat merekomendasikan atau menyediakan kursus online seperti webinar dan materi digital dari platform seperti Coursera, Udemy, atau Khan Academy untuk menunjang keterampilan siswa. Dan yang keempat ada aplikasi manajemen pendidikan. Dengan Learning Management System atau LMS dan aplikasi seperti Google Classroom atau Edmodo, konsultan dapat mengelola program mentoring, tugas, serta progres pembelajaran secara lebih sistematis. Dan personalisasi dengan teknologi VR atau AR, teknologi virtual reality atau VR, dan augmented reality AR mulai digunakan dalam bimbingan karir dan eksplorasi pendidikan seperti virtual kampus atau simulasi profesi tertentu. Dan yang terakhir ada pemasaran dan jangkauan luas melalui media sosial. Kita sebagai konsultan pendidikan memanfaatkan YouTube, Instagram, TikTok, dan LinkedIn untuk berbagi tips, informasi beasiswa, serta memberikan edukasi kepada audiens yang lebih luas. Materi selanjutnya yaitu adaptasi profesi konsultan pendidikan dengan perkembangan teknologi di tahun 2025 dan masa depan. Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi, konsultan pendidikan harus terus berinovasi agar tetap relevan dan mampu memberikan layanan yang lebih efektif. Berikut beberapa cara adaptasi yang dapat dilakukan. Kita juga bisa memanfaatkan AI dan Big Data. Yang kedua, mengembangkan layanan digital dan hybrid dengan pemanfaatan virtual reality atau VR dan augmented reality atau AR.
Dan yang keempat, personalisasi dengan Learning Management System atau LMS. Dan yang kelima, peningkatan keterampilan digital dan edukasi keberlanjutan. Lalu yang keenam, strategi pemasaran digital dan personal branding. Tinjauan kebijakan dan isu sosial dalam profesi konsultan pendidikan. Lalu digitalisasi pendidikan. Pemerintah mendorong integrasi teknologi dalam proses pembelajaran. Konsultan pendidikan perlu menguasai platform digital dan teknologi pendidikan terbaru untuk memberi layanan konsultasi yang relevan dan efektif. Dan yang kedua, ada kontribusi profesi konsultan pendidikan dalam penyelesaian isu sosial di masyarakat. Yang pertama, meningkatkan akses pendidikan berkualitas, yaitu konsultan pendidikan membantu individu dari berbagai latar belakang sosial, ekonomi untuk mendapatkan akses ke pendidikan yang sesuai, sehingga berkontribusi dalam mengurangi kesenjangan pendidikan di masyarakat. Dan yang kedua, pengembangan kesadaran sosial. Melalui bimbingan dari konsultasi, konsultan pendidikan menanamkan nilai-nilai penting seperti keadilan sosial, empati, dan tanggung jawab sosial kepada siswa, yang esensial dalam membangun masyarakat yang lebih peduli dan inklusif. Dan yang terakhir, dengan adaptasi terhadap perubahan sosial dan teknologi. Konsultan pendidikan membantu siswa dan orang tua dalam menyesuaikan diri dengan perubahan sosial dan perkembangan teknologi. Memastikan bahwa pendidikan yang ditempuh relevan dengan kebutuhan zaman dan tuntutan pasca kerja. Materi selanjutnya yaitu keterampilan yang dibutuhkan untuk sukses sebagai konsultan pendidikan di masa depan. Sebagai konsultan pendidikan juga perlu memiliki keterampilan, yaitu antaranya harus memiliki pemahaman tentang tren pendidikan dan karir. Dan yang kedua, konsultan pendidikan harus selalu update dengan kebijakan pendidikan terbaru, tren karir, serta kebutuhan industri agar dapat memberikan rekomendasi yang relevan bagi siswa maupun orang tua. Dan juga harus memiliki penguasaan teknologi dan digitalisasi. Lalu, mengingat perkembangan digital, seorang konsultan perlu memahami platform e-learning, AI, big data, serta alat analisis pendidikan untuk memberikan layanan berbasis teknologi yang lebih efektif dan personal. Lalu, memiliki keterampilan komunikasi dan konseling, dan kemampuan untuk berkomunikasi dengan jelas, mendengarkan secara aktif, serta memahami kebutuhan siswa dan orang tua. Kedua itu sangat penting dalam profesi ini, karena konsultan juga perlu memiliki keterampilan konseling untuk membantu siswa menghadapi tantangan akademik dan karir. Dan yang terakhir, dengan analisis data dan pengambilan keputusan. Dengan semakin berkembangnya teknologi, konsultan pendidikan harus mampu menganalisis data akademik, hasil asesmen bakat, serta tren pendidikan untuk memberikan saran yang berbasis bukti dan terukur. Selanjutnya yaitu keterkaitan profesi konsultan pendidikan dengan SDGs. Yang pertama ada SDG 4, pendidikan berkualitas. Profesi konsultan pendidikan berperan dalam memastikan akses ke pendidikan yang inklusif, berkualitas, dan relevan bagi semua individu. Dengan bimbingan yang tepat, siswa dapat memilih jalur pendidikan yang sesuai dengan potensi mereka, sehingga meningkatkan angka kelulusan dan kualitas SDM di masa depan. Lalu ada SDG 8, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Dengan memberikan bimbingan karir dan keterampilan abad 21, konsultan pendidikan membantu generasi muda memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan kebutuhan industri, mendukung pertumbuhan ekonomi dan mengurangi pengangguran. Dan yang terakhir ada SDG 10, mengurangi ketimpangan. Konsultan pendidikan berkontribusi dalam memperluas akses pendidikan bagi kelompok kurang mampu melalui informasi beasiswa, program inklusif, serta bimbingan khusus bagi anak berkebutuhan khusus atau daerah terpencil. Jadi sebagai konsultan pendidikan juga harus aware kepada ketimpangan-ketimpangan sosial yang dihadapi di berbagai daerah. Baik, jadi itu tadi materi yang telah saya sampaikan. Adapun refleksi pribadi dan rencana karir saya tertarik pada profesi konsultan pendidikan ini karena perannya yang berapa besar dalam membantu individu untuk menemukan jalur pendidikannya dan karir terbaiknya. Profesi ini juga memungkinkan saya untuk berkontribusi dalam peningkatan kualitas pendidikan dan pemberdayaan masyarakat.
Untuk mengembangkan diri di bidang ini, saya berencana memperdalam wawasan tentang tren pendidikan, kurikulum, dan teknologi pembelajaran. Dan yang kedua, mengasah keterampilan komunikasi dan konseling agar dapat memberikan bimbingan yang lebih efektif dan menguasai teknologi pendidikan dan menganalisis data untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti. Jadi itu tadi yang dapat saya sampaikan, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.